Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton semua, kali ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran daring saya. Kali ini saya akan membahas tentang hitungan peluang dari suatu kejadian. Nah, materi ini materi kelas 12. Nah, sebelum kita menentukan hitungan besarnya peluang suatu kejadian, kita harus tahu dulu apa itu ruangan sampel, apa itu kejadian. Ya, mudah-mudahan video singkat ini berguna untuk penonton semuanya. Mari kita lanjutkan. Sampel itu maksudnya adalah himpunan semua kejadian yang mungkin bisa terjadi dari suatu percobaan. Nah, titik beratnya di sini adalah kejadian. Nah, kemudian dari suatu percobaan. Jadi ada percobaan yang kita lakukan. Nah, apa itu kejadian? Peristiwa yang terjadi dari suatu ruangan sampel. Jadi sudah ada ruangan sampelnya, kemudian ada peristiwa yang terjadi, atau dengan kata lain, himpunan bagian dari ruangan sampel. Itulah suatu kejadian. Nah, kita contohkan gini ya. Melambungkan sebuah dadu satu kali, tentukanlah ruangan sampelnya. Nah, begini dia. Dadu kita tahu adalah yang bersisi 6, bermata 1 sampai mata 6. Nah, melambungkan sebuah dadu satu kali. Nah, peristiwa di sini adalah melambungkan sebuah dadu. Nah, jadi mana ruangan sampel? Nah, ruangan sampelnya himpunan katanya ya, semua kejadian yang mungkin bisa terjadi. Jadi sebuah dadu kita lambungkan, mungkin saja muncul di permukaan itu adalah mata 1. Kalau tidak dia muncul mata 2. Kalau tidak muncul mata 3 atau mata 4 atau bisa juga mata 5 atau mata 6. Jadi semua ini mungkin saja bisa terjadi dari pelambungan sebuah dadu. Nah, inilah yang ruangan sampel. Sekarang apa itu kejadian? Nah, kejadian adalah peristiwa pada ruangan sampel atau himpunan bagian dari ruangan sampel. Nah, misalnya kita sebutkan kejadian itu muncul mata dadu genap. Nah, ya, jadi muncul mata dadu genap itu merupakan suatu kejadian. Misalnya kejadiannya adalah A. Nah, mata dadu genap. Nah, mana dia mata dadu genap? Berarti bilangan genap artinya itu ya, 2, 4, 6. Nah, inilah kejadiannya. Nah, sekarang jumlah ruangan sampel kita lambangkan dengan NS karena sampelnya adalah S. Sedangkan jumlah kejadian adalah NA, kejadiannya adalah A. Inilah lambangnya nanti kita gunakan. Nah, jadi kita sudah dapat membedakan apa itu ruangan sampel, apa itu kejadian. Nah, kita lihat contoh yang lain. Contoh selanjutnya, tentukan jumlah ruangan sampel dan kejadian pada 1. Melambungkan satu mata uang logam dan tentukan kejadian muncul angka. Nah, kita jawab dulu ya yang pertama ini. Melambungkan satu buah mata uang logam. Berarti sampel itu, ruang sampel itu tadi lambangnya S. Nah, adalah himpunan semua yang mungkin bisa terjadi. Jadi bisa saja muncul angka, bisa saja muncul gambar. Nah, ada berapa buah yang muncul di sini S-nya? Berarti NS berjumlah 2. Ya. Kemudian kejadiannya, kejadian katanya muncul angka. Muncul angka. Artinya tentu yang ini saja yang keluar.
bagian dari ruangan sampel. Nah, kalau ditanya jumlahnya kejadian, berarti NA sama dengan 1. Jadi ini jumlahnya kejadian itu adalah NA sama dengan 1. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan melambungkan dua mata uang logam. Itu peristiwanya, percobaannya. Kemudian apa kejadiannya? Muncul dua angka. Kita lihat dulu ya. Melambungkan dua buah mata uang logam. Nah, dua mata uang logam, kita buat tabelnya, kita perhatikan, mencari NS-nya. Uang pertama, ini uang kedua. Nah, mata uang logam tadi kita tahu bahwasanya permukaannya ada dua. Nah, ini dia ya. Ada angka, ada gambar. Itu uang kedua. Uang pertama tentu juga ada angka, ada gambar. Nah, mari kita isi tabelnya. Nah, apa saja yang mungkin bisa muncul? Berarti bisa uang pertamanya angka yang muncul, uang keduanya juga angka yang muncul. Jadi AA. Ya. Yang keduanya angka yang muncul, yang uang keduanya gambar yang muncul. Kemudian uang pertamanya gambar yang muncul, uang keduanya angka yang muncul. Ini gambar dan gambar. Nah, inilah yang bisa terjadi dengan melambungkan dua mata uang logam. Jadi kalau begitu, sampelnya bisa kita buat, yaitu AA, kemudian AG, kemudian GA, kemudian gambar-gambar. Ya. Nah, berapa jumlahnya ini? 4. Ya. Jadi dua mata uang logam, NS-nya jumlah sampelnya adalah 4. Sekarang katanya kejadian muncul dua angka. Nah, mana kejadian? Kejadian muncul dua angka. Nah, berarti ini ya, kejadiannya lambangnya juga A, dua buah angka. Jadi uang pertama A, uang kedua juga A. Berarti ini dia. Nah, yang ini dia munculnya 2A katanya kan. Nah, bukan ini tidak termasuk, ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Nah, kalau kita lihat jumlah kejadiannya, NA-nya 1. Oke, yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, kita perhatikan yang ketiga di sini melambungkan 3 mata uang logam. Jadi, kita perhatikan NS-nya ya. 3 mata uang logam. Berarti ada uang 1, uang 2. Kita buat juga tabelnya. Ada di sini ya, kita buat tabelnya. Ini uang ketiga, ini uang 1, uang 2. Sudah 2 tadi kita udah dapat di atas ya. Kita lihat ya. 2 buah uang saja, ini dia kejadian yang bisa, ini dia sampelnya. Berarti di sini bisa kita tulis AA, AG, GA, dan GG. Ya, GG itu adalah gambar-gambar. Nah, kita perhatikan di sini lagi. Ada uang ketiga, berarti di sini permukaan uang ketiga AG. Nah, mana kejadian yang pertama muncul yang bisa terjadi? Berarti uang 1, uang 2, uang ketiga. 3A-nya. Kemudian di sini lagi uang 1, uang 2 juga A, uang ketiga adalah G. Di sini lagi uang 1 A, kedua G, uang ketiga A. Di sini adalah A, G, G. Di sini apa? G, A, A. Di sini G, A, G. Di sini uang pertama, uang kedua gambar-gambar. Kemudian uang ketiga A. Di sini gambar-gambar, uang ketiga juga gambar. Nah, inilah yang ada mungkin terjadi ruangan sampelnya. Berarti S-nya bisa kita pindahkan di sini. Setelah kita buat tabelnya AAA,
kemudian A, AG, kemudian AGA, kemudian AGG, kemudian GAA, kemudian lagi GAG, kemudian lagi GGA, kemudian lagi 3 gambar. Inilah yang terjadi pada ruangan sampelnya. Maka jumlah sampel di sini ada 8. Oke. Sekarang katanya kejadian muncul 2 angka. Berarti A. Kejadian, ya. Muncul 2 angka. Kejadian muncul 2 angka. Mana A itu? Mana kejadian itu? Pertama muncul 2 angka. Tidak dinyatakan uang 1, 2 atau 3 pun. Nah, jadi di sini mana yang angkanya 2? Ini 1. Kemudian AGA. Kemudian ini tidak masuk. Ini GAA. Kemudian ya, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Berarti 2 angka ya. Pertama AAG, AGA, A tidak masuk, GAA, ini tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Inilah dia kejadian muncul 2 angka. Artinya NA-nya hanya ada 3. Itulah untuk menentukan kejadian dan ruangan sampel dari pelambungan mata uang logam. Banyak lagi yang bisa setara dengan ini. Oke ya? Nah, kalau dia 2 sisi suatu benda yang akan kita ambil atau yang suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, seperti mata uang, dia 2 sisi, angka gambar. Berarti banyaknya sampel itu bisa 2 pangkat N. Nah, 1 mata uang 2 pangkat 1 dilambungkan 2 kali. 2 mata uang 2 pangkat 2. 3 mata uang 2 sisinya pangkat 3. Ya, maka banyak itulah jumlah dari ruang sampel. Oke, sekarang kita lanjutkan menjawab nomor 4. Sudah selesai kita jawab soal nomor 3. Bagaimana melambungkan 3 mata uang logam, berapa jumlah sampelnya, kemudian bagaimana kejadian yang ditanyakan muncul 2 angka, sudah kita jawab. Nah, coba kita lihat pertanyaan kita adalah muncul 1 angka. Kita rubah di sini ya nak, muncul 2 angka sesuai dengan jawaban kita. Nah, kan muncul 2 angka. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menjawab nomor 4. Melambungkan 2 dadu 1 kali. Tentukan kejadian muncul mata dadu nanti kecil sama 5 yang muncul ke permukaan. Nah, kita lihat dulu ruangan sampelnya. 2 dadu, 2 melambungkan 2 dadu. Berarti ada dadu pertama, ada dadu kedua. Mata dadu 6, mata 1 sampai 6. Di sini juga mata 1 sampai mata 6 dadu kedua. Tentu saja yang muncul ke permukaan itu mungkin saja 1, ya. Kemudian 1, 2, artinya dadu pertama 1 semuanya. Tidak ada 1, 3. Kemudian sini 1, 4. Sini 1, 5. 1, 6. Begitu seterusnya kita buatkan ya. 2, 1 sampai penuh nanti kita buatkan. Dan sekarang sudah kita buatkan semuanya. Bahwasanya inilah yang bisa menjadi kejadian yang akan terjadi melambungkan 2 buah dadu. Ya, jadi sampai mata dadu 6 yang pertama, mata dadu 6 yang kedua ini ya. Kalau gitu kita buat dalam hitunannya seperti ini. S berarti 1, 1, 1, 2 sampai nanti adalah 6, 6. Kalau gitu berapa jumlah NS-nya? Jumlah sampelnya ada 36 semuanya. Ya, sisi dadu 6, 2 dadu dilambungkan berarti 6 pangkat 2. Sekarang kejadian
muncul mata dadu kecil 5. Berarti di sini kita lihat kejadian. Muncul mata dadu kecil sama 5. Nah, berarti kejadian itu kita lambangkan dengan A. Mana dia? Berarti mata 1 dan 1 jumlahnya. Muncul mata dadu. Nah, sini jumlah ya. Tinggal jumlahnya. Jumlah kecil sama 5. Nah, berarti ini kecil sama 5 masuk. 1, 2 masuk. Ya. Kemudian 1, 3, 1, 4. Ya. 1, 5 nak masuk lagi. Nah, mulai dia lagi. 2, 1, 2, 2, 2, 3 kecil 5. Kemudian ya mulai 3, 1, 3, 2, terus 4, 1, kemudian 5, 1 tidak ada lagi. Inilah dia. Begitu jumlah sampel berarti NA. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ya. Nah, kira-kira para penonton semua, begitulah cara menentukan ruangan sampel dan bagaimana kita menghitung jumlahnya, kemudian bagaimana juga kita menghitung kejadiannya. Sekarang bagaimana nanti kita menghitung peluang suatu kejadian. Kita lihat selanjutnya.